Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penghadirnya banyak, jawabannya kompak, semangat kayaknya. Alhamdulillah Ustaz. Semangat lihat ahli darah. Kayaknya mah habis cairan hemok ya. Kita ada di dalam Saya ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadratul mukarram, akhinal kiram, Kang Ustadz Aceh. Bahasanya Jawa apa Indonesia apa Sunda ini? Pelanggaran. Saya orang Jawa, Bu. Orang Jawa kadang-kadang nih orang Jawa itu seringkali diecek. Jawanya Jawa poek. Jadi Jawa teh saya kadang-kadang nyeri hati gitu. Saya di Jawa dikoek-koek coba Bu. Padahal mah Sundana teh geukeuh, we teh bisa Jawa ya. Hadratul mukarram, akhinal kiram, Kang Ustadz Ujang, yang saya hormati ibu-ibu dari Jamiah Majlis Al-Abidin, yang saya hormati keluarga besar Mama Dela, keluarga besar Bapak Ibu RTFI, yang saya hormati Bos Romlah mana? Bos Romlah berhubung Yumpo tidak saya hormati. Tak ketinggalan pula wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, keluarga besar Bapak Acu, Mama Resti beserta keluarganya yang saya hormati dan moga dimuliakan datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya ini merasa malu. Ngati beli malu, Bu. Isin ngati isin beli. Ngartos ulang ngarti baik. Saya merasa malu, saya ini dipanggil Ustadz, Bu. Saya malu dipanggil Ustadz. Apalagi sadari panitia mengatakan penceramahnya atau yang ngasih tausiahnya angling. Ada enggak sejarahnya? Jakat Tingkir itu pendekar. Ya, Beri Prima pendekar. Ini Angling Dharma Ustadz. Ya Allah, hebat dari Insyaallah. Jadi saya ini Bu ya, bukan Ustadz, bukan orang yang pinter, cuma saya itu mahabbatul ulama, cinta karo ulama. Saya ini diundang, alhamdulillah dengan izin Allah saya hadir dalam undangan Ibu Mama Resti, Bapak Acu. Dalam undangannya itu ada 2, Bu. Lalu ini ceramahnya sampai berapa jam? 2 jam. Insya Allah. Bukan. Ya, ntar gimana yang sakit dengkul ini? Yang bisa selonjor, Bu. Nakuk terus ya.
undangan dari Mama Resti itu satu tasyakur maring Allah, yaitu nazar. Bu, nazar kaul pecah bahasa. Dawuhipun Kanjeng Rasul, man nazaro ayyuti Allah falyutihu. Maka ini satu dasar, ibu-ibu kalau punya mulut bisa ngomong, ibu kudu dijaga. Penyakit paling besar itu dari mulut. Sok orang percaya. Wong lanang kalau ngadu di Jawa, ngerti di Jawa? Siapa yang ngerti Jawa? Sitik. Mana ibu orang Jawa? Jawa. Alhamdulillah Jawa. Banyak, Bi. Batu inyong. Aku curang. Bos Roma lah, sini Bos Roma lah, dikasih jeruk nih. Ustadz sekarang mah ya, alhamdulillah. Jaga mulut lisan kita, Bu. Maka ketika berangkat dari rumah untuk thalabul ilmi, jaga mulutnya. Dari rumah itu bisa, artinya ibu itu menjaga dirinya itu dengan bacaan apa? Bismillah. Enggak, dari rumah berangkat ke sini. Yakin? Yakin. Setelahnya itu keluar dari rumah baca bismillah, di jalan ibu lihat apa? Lihat jalan. Jangan lihat kemana-mana. Hatinya bisa nggak berzikir di situ? Ibu, saya dulu pernah ada, ini belum acara nih. Sekilas cerita dulu. Iklan. Saya dulu, Bu, diajarkan begini. Kalau kamu mau ngaji, baca bismillah keluar dari rumah. Di perjalanan ketika melangkahkan kaki, baca istighfar. Saya bingung, Bu. Mata saya ketika ada cewek jalan nih, gitu kan, mau istighfar, astagfirullahaladzim, cantiknya. Saya mau bilangnya alhamdulillah. Nah, ini saya udah melanggar pelaturan yang tadi diomongin. Nah, ketika dijalani itu saya ingat dengan pelajaran yang suruh baca istighfar. Ternyata hikmah luar biasa, Bu. Pertama nih begini, saya ini niat thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari rumah. Saya di dalam hati dengan syairan istighfar. Astagfirullah. Bisa nggak, Bu? Yuk kita beristighfar supaya ada rahmat maghfirah dari Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Rabbi zidni ilman wa Sallallahu Nabi. Langkahnya kita, Bu, ini malaikat sudah, artinya bukan sudah, mengiringi kita, menjaga di samping kanan, di samping kiri, di belakang. Yang di depan malaikat tidak ada. Makanya hati-hati, Bu. Waspadalah. Nah, kita kembali dalam undangan tadi. Man nazaro ayyuti Allah falyuti'hu, sapaja orang tuh. Ini Jawa saya. Iya. Barang siapa orang yang mempunyai bahasa kecak, kaul, rentet artinya. Di mana saya ini sembuh akan penyakitnya, maka saya akan mengundang angin dharma. Iya, kayak gitu. Makanya kalau saya nggak hadir ke sini, nanti Mama Resti akan ditagih sama dewa. Dewa ditagih sama Gusti Allah. Makanya saya itu sebenarnya kurang sehat badannya, Bu. Sebab apa bisa kurang sehatnya saya? Ini waktu saya ini bukannya saya itu sok sibuk.
Saya nggak ngantor-ngantor sama istri, jadi kayak meriang saya. Karena kewajiban saya memenuhi undangan amanat dari Mama Resti dan Bapak Acu, insya Allah biiznillah waridallah saya hadir. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya hadiri di Iqraril Nadar, mengucapkan nadarnya Mama Resti. Di situ saya mengikrarkan, di mana pada sore hari ini kita sekalian sebagai musyahadah menyaksikan nazarnya Mama Resti, keluarga besar saking Bapak Acu, di mana acara tasyakuran pada sore hari ini, apabila sakit itu diangkat oleh Allah, tasyakur maring Allah, semoga nadar Mama Resti sudah bubar luar, entar kegawa angin, entil kegawa bayu. Ngerti bu ibu? Nadarnya Mama Daya gini, jadi tidak ada penagihan lamunan ada angin ini ya, di bawah angin, kalau ke banyu ke air di bawah air, berarti sudah bebar luar, sudah ubah, sudah tuntas. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Undangan nomor 2, tausiah. Ada 2 kalimat, ada tausiah, ada mau'idotil hasanah. Kalau mau'idotil hasanah kayak kita, kayak ibu-ibu, ini mau'idotil hasanah, kata-kata bahasa yang baik itu disebut mau'idotil hasanah. Kalau tausiahnya kamu Ustaz Aceh itu pantas tausiah. Alhamdulillah. Kalau saya tidak pantas bu, kita mengajinya sekalian tausiah, sekalian maulid Nabi. Saya bukan tausiah, tapi ngajinya ini tahu sama tahu aja. Ingat enggak ibu waktu dulu? Waktu dulu itu ada syair yang tidak terlupakan sampai sekarang. Sama dan tidak sama dan lebih utamanya yaitu manaqib Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini syairnya, ibu pasti tahu. Yuk kita tahu sama tahu. Balonku ada, ingat enggak coba? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus coba. Itu mama apa bahasa Allah ini? Meletus balon hijau dan hatiku sangat. Ingat enggak lagu syairan itu bu? Ingat ya? Ingat 5 perkara. Kita harus ingat 5 perkara, yaitu rukun Islam kang nomor 5 asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua iqamus sholat, 3 itauz zakat, 4 shaumur ramadan, yang 5 hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang bledor, yang cetos 1, yaitu warna hijau. Meletus balon hijau, berarti jantung kita sudah meledak. Apa yang di jalan kita? Karena setiap hari melakukan sholat 5 waktu, tinggal dijaga yang 4 lagi. Apa yang itu 4 itu? Syahadatu alla ilaha illallah, menjaga hati kita mari Allah subhanahu wa ta'ala. Kan yang 4 dipegang erat. Ngaji ini bu. Nah, maulidan dikit lagi disambung langsung. Ya. Yang 4 kan balonku tinggal ku pegang erat-erat. Jantung kita sudah melakukan di setiap waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita lakukan, ya kan? Sholat tidak bu,
Sholat, saya belum sholat ini. Ustaz, pelanggaran ini. Terus suruh datang duduk sini, saya mau sholat, udah duduk dulu. Tapi saya nggak bilang mau sholat dulu. Ini ya. Berarti jantung saya sudah melakukan kewajiban kita mari Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu. Yang pertama, yang 4 itu adalah yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua ita'uz zakah. Bu, ibu sekarang tadi saya lihat kenceleng infak 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ataupun yang berapa. Ini sama halnya, apalagi tadi menerangkan dalam hadroh alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yung. Maksud daripada alladzina amanu, di dalam alladzina amanu terdaftar di sana ittaqillah. Wedi kita maring Gusti Allah. Bu, apa bu? Sawer, sawer. Ya, kita kembali. Ini bisa mensehatkan badan kita bu. Karena kemarin iklan lagi nih, ada informasi bahwa corona itu tidak hilang. Corona itu masih ada, cuma corona sekarang itu tidak mematikan. Jadi tapi corona sekarang itu cuma melumpuhkan. Yang disebut virus chikungunya. Ada yang kena chikungunya di sini? Nah, informasinya di seperti ini bu, iklan ya, iklan. Tadi ngajinya baru 1, belum maulid Nabi. Pokoknya jam 7 pulangnya. Siap nggak nih duduknya? Siap. Bu, informasi dari Dinas Kesehatan. Kalau ibu tidak bakalan pengen nggak kena dari serangan wabah virus disebut virus corona, itu caranya nomor 1, hindari yang berbaur mecin banyak. Di antaranya 1, seblak. Jangan ketawa, ini saya ngasih tahu menurut Dinas Kesehatan. Ini dari Harkit bu ya, dari Rumah Sakit Harapan kita. 1 yaitu tinggalkan atau kurangi, syukur-syukur ditinggalkan mengandung mecin yang terlalu banyak, diantaranya seblak. Yang kedua mie instan. Yang ketiga daging yang mengandung lemak. Ingat bu, cuaca sekarang sudah beda kayak dulu. Sekarang cuacanya tidak bisa diprediksikan karena lapisan ozon sudah nipis, berarti tinggal waktunya. Dulu kita kembali di sana, itu hati-hatinya di situ menurut secara fisik. Kita kembali solusi menurut agama Islam. Yang nomor 2 ita'uz zakah. Kita langsung saja. Yang ketiga yaitu shaumur Ramadan. Kalau kita ini bisa menjaga yang 4 tadi, yang 4 kupegang erat-erat, ibaratkan bahasa orang dulu itu kudu kuat gandulan waton. Amben, tau amben? Anu sukuna opat, dicepungan we eta na kagak kuat imana ulah gitu maksudnya teh, kuat tina kegoda. Apa artinya hidup banyaknya uang kalau orang tersebut sakit? Nah ini intinya bu. Saya ngomongnya ibu aja, bapak-bapaknya cuma 3, 4 sama saya. Oh ini yang 1 nih. Oh gitu ya. Oh, ya. Gimana kehidupan kita kalau bersyukur maring Allah? Cirinya 1 orang yang bersyukur sama Allah cuma 1 suap dan cuma 1 teguk. Makanya kita ini kembali apa yang menurut Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW yang diajarkan. Karena sosok Kanjeng Nabi Muhammad adalah figur yang memberi contoh dan jadi contoh. Kalau kita hidup bisa mencontohkan itu gampang, tapi yang jadi contoh itu angel, susah.
Dari bikin contoh itu gampang, mencontohkan itu gampang. Nah, kalau pengen pinter lu belajar itu gampang. Tapi yang jadi contoh, nah makanya kita itu sebagai orang tua bisakah jadi contoh untuk anak-anaknya? Wallahu a'lam bishawab. Insya. Paling tidak saya itu mencontohkan kepada anak, anakku, kamu sekolah ya, cukup bapak sama mama saja yang bodoh. Memberikan contohnya kayak gitu. Jadilah contoh, jadilah suri teladan dari anak-anak kita. Insya baginda kanjeng Rasulullah Muhammad SAW benar patut dicontoh. Apa dalam kehidupan kanjeng Rasulullah? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Sallallahu alaihi Menang baik, kok diem aja, Bro? Kenapa gak denger dah? Kurang keras dah? Hah? Kesimak? Saya juga kesimak. Saya mah bukan ustaz, ibu bilangnya ustaz. Saya gemeter ini, bu, megangnya kayak kayak lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. sallallahu alaihi Cintanya sama kanjeng Nabi Muhammad. Demen beli, cinta beli, dimenang baik, Bu. Ya. Ikut bisa. Cintanya sama kanjeng Nabi Muhammad. Yakin? Benar? Ketemu belum? Ih, kalau misin. Jawa maling baik. Bu, cinta kita maring kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Ibu setiap malam Jumat baca Al-Berjanji atau manakib kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Apa janjinya kalau kita mengamalkan apa yang kanjeng Rasul lakukan? Al-jannatu wa na'imuha sya'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi salatullah salamullah ala taha. Bismillah, mani biar berkah salawat. Salatullah salamullah ala yasin habibillah Abdul Islam. Nah, belajar Jawa. Wajib syukur maring Allah dan yang ghafur di dunia ulah takabur kudu ingat kalam kubur. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada pada diri kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat tawadhu, rendah bro. Ini zaman HP, bener pantas orang ini benar-benar tercuci otaknya. Makanya banyak sekarang banyak kena penyakit itu gara-gara HP, power tinggi, radiasi otak. Enggaklah kita bahas ke sana terlalu jauh.
Sekarang wanita bagi khususnya seorang istri tidak selamanya setia karena gara-gara HP. Bangun tidur nggak menyediakan sarapan, pegangnya. Mau tidur boro-boro nawarin suami untuk apa, malah pegang. Sekarang apa yang dulu dimuliakan itu ulama, sekarang tidak ada mulianya ulama gara-gara Pak Ustadz, bagaimana ini hukumnya? Seorang suami itu mendua, kata Pak Ustadz nggak jawab, karena takut ada di sampingnya ada istrinya. Akhirnya di situ Google bertanya, wah ini tidak dimuliakan sekarang. Jauh kemuliaannya, berarti sudah jelas misinya orang Yahudi itu. Sayang ini kalau soundnya bener beres nih, babat sama semuanya. Tapi sayangnya bahasanya saya nggak ngerti sudah. HP misi Yahudi itu, masya Allah. Wah, gara-gara HP itu, makanya banyak mata yang perahu, sok tidur begini. Dulu berzikir kalau telunjuk kita ini dibawahin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dikebawahin. Sekarang apa di atas ya kan, pakai jempol la ilaha illallah 1, la ilaha illallah 2, ini jempol tenak pantes tangannya pada kiting. Naudzubillah, gara-gara ini tuh penyakit satu, HP. Tapi bagi orang yang pembisnis katanya HP itu perlu Pak Ustadz, nih banyak sekarang. Makanya coba Bu, kenangan masa dulu, adakah anak kecil disuruh orang tua membantah? Tidak ada. Tapi sekarang banyak gara-gara HP. Ini pinter jawabannya, berarti ilmu sekarang nanti ini pelajaran apa, pengajiannya menerangin apa? Lah, pelanggaran ini materi. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba kita ikuti jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad, Bu. Di mana ketika bangun tidur, apa Kanjeng Nabi Muhammad yang dilakukannya? Jangan kayak kita, Bu, kalau bangun tidur itu carinya yang namanya sarapan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad tidak cukup dengan seteguk air jam. Coba pengen jauh dari balaid dunia, apalagi azabul akhirah. Ini saja kalau setiap pagi ibu bangun tidur, jangan dulu makanan yang berbaur yang banyak mengenyangkan perut seperti nasi. Jangan dulu, tinggalkan, cukup dengan seteguk air, insya Allah. Makanya banyak penyakit itu gara-gara di sana, Bu. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad kalau sarapan 3 buah kurma. Kita ini 1 buntel uduk. Kadang-kadang nambah lagi. Bala-balanya 5. Bala-bala, gorengan. Waduh. Udah mah uduk sepiring, bala-bala secemong, semur jeng. Ya udah, tinggal tahu nanti akibatnya. Bisanya ada sebab, pasti ada akibat. Akibatnya perutnya gendut. Untung Mama Dela ramping. Iya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat, disehatkan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, ini lanjut nggak nih? Biasa sampai jam berapa, Bu? Setengah 6. Masya Allah. Hah? Setengah 6 doang penutup. Oh gitu, Masya Allah. Jadi awal pertama itu hadroh, tahlilan ya, tahlilan. Nggak ada permahabanan, marhabanan nggak ada. Cukup hadroh aja. Masya Allah. Berarti ibu ini benar-benar siap akan menghadapi mati. Benar kan, Bu? Siap, benar. Iya. Siap mati. Boleh menolak. Saya ada tambahan siaga ilmu ambillah ya Ustaz. Titik awal usia yang mau dipanggil oleh Allah umur 40 tahun. Ibu-ibu ada nggak umur yang 40 tahun? Hati-hati. Persiapan.
Sekarang ibu merasa bisa mendoakan ibu yang sudah meninggal, bisa mendoakan bapak yang sudah meninggal, bisa mendoakan saudaranya yang meninggal. Sebentar lagi ibu mati. Siap, siap. Kuncinya bu, kuncinya. Ketika tolabul ilmi, kalau kita ini nggak mau, artinya mendengarkan, ibu diem. Kuncinya, kalau ibu mencari ilmu di usia tua sudah tidak masuk kuping kanan, kuping kanan, keluar kuping kiri, yakin sing disebut ngaji barlen, ya udah bubar kelak, ya udah seperti itu. Makanya persiapan ketika tolabul ilmi di sana, ibu duduk rapi, hilangkan aktivitas di sana, cukup diem. Karena tidak ada pengajian itu harus paham. Karena apa, pengajian itu harus mengerti, itu tidak. Pengajian itu yang penting cuma satu, mengamalkannya. Selesai. Itu rahasianya. Makanya kalau ibu ini datang dari rumah ya ke sini, niatkan tolabul ilmi. Sampai di sini diam. Jangan ada apa-apa pergerakan apapun, diam. Paham tidak paham, diam. Insya Allah ada rahmat dari Allah. Ini caranya bu. Kayak seperti kita melakukan sholat 5 waktu. Ibu yakin kalau kita sholat 5 waktu itu harus sesuai dengan apa yang tadi Rasul ajarkan, harus khusyuk. Kita gak bakalan khusyuk, gak bisa khusyuk. Allahu Akbar. Ingat, lapar. Iya bener langsung nyamper. Allahu Akbar. Hujan, tetean, belum di jemuran, maksudnya jemuran belum diambil. Seperti itu bu. Cara di situ bu. Makanya sudah jelas. Makanya ibu ini satu dasar wasilah awal, umur 40 tahun udah siap-siap akan diambil oleh Allah, akan diambil oleh Allah. Di situ bu. Makanya kita ketika tolabul ilmi duduk yang rapi dan diam. Kita bisa baca, kita nggak bisa, diam. Allah tahu, karena Allah melihat hatinya. Itu ya. Kita kembali sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang paling mulianya adalah tawadhu. Kanjeng Nabi Muhammad pernah beli penyakit rematik. Pernah ibu dengar enggak ada riwayat mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad punya sakit rematik? Ada enggak? Dengar enggak? Dari mulai kecil sampai meninggal sampai wafatnya Kanjeng Rasulullah Muhammad cuma satu sakitnya, panas. Makanya ibu kalau panas jangan panik. Kalau panas badannya jangan panik. Karena organ tubuh itu ada 2 unsur, yaitu ada panas, ada dingin. Kalau panas sama dingin itu ada enak. Kalau ibu punya suami tinggal panggil suaminya, insya gampang. Asya. Ini apa bu? Bu naon bu? Berserah lah. Ya ada dia. Ada. Coba dong sini, pengen tahu orangnya gimana. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, pengen nggak saya kasih tahu rahasia di usia umur 40 tahun? Ini saya sebenarnya masih muda bu, umur 30 kurang. Saya lihatnya giginya ompong itu ya. Tambahnya banyak. Ya tambahnya banyak. Tambahnya banyak ya, nggak tahu itu rahasia saya. Yang penting sehat ya bu ya. Nggak jadi patokan itu umur, ya kan? Nggak jadi patokan, yang penting sehat walafiat, amin. Seperti itu bu. Nih rahasianya bu. 1, jangan mengikuti gaya hidup sekarang. Bisa nggak? Bisa. Kalau ibu bisa, coba terapin. Insya Allah ini rahasianya. Yang dulu biasa ibu nggak pernah pakai bedak, sekarang jangan pakai bedak. Ada nggak bisa kok. Nggak bisa.
Bener-bener dulu waktu di sana, waktu zaman dulu nggak ada yang namanya seragam. Sekarang pakai seragam. Biar kompak apa? Ya, pelanggaran lagi. Hah? Iya, masya Allah. Seragam kita kompakin, ketika mau ada pembangunan nggak ada yang kompak. Masya Allah, ibu. Ya dipandangnya juga cantik-cantik, makanya saya gemeter. Belum lah. Oh ayo, iklan. Oh gitu. Iya, insya Allah. Boleh. Kita jangan upayakan Timothy sekarang. Kalau umpama ibu benar-benar untuk menjaga di usia 40 sekarang sampai ke depan. Contoh Bu, ibu yang akan dipertanyakan itu cuma baju sehelai. Sekarang berapa baju ibu dari majlis dari Al-Abidin dengan majlis yang lain? Seragamnya berapa? Majlis yang lain? Ada lagi enggak? Tukaran Bu. Saya kemarin dengar dari Mama Resti, di sana majelisnya banyak. Jadi 1 minggu betul. Kalau dia yang mauan artinya sholat hadir, berarti hadir di situ banyak, bagus pahalanya. Yang jadi yang tidak bagus itu cuma 1, uangnya. Kena Al-Abidin seragaman, Al-Manman At-Taqwa seragaman, terus seragaman berapa? Yang repot ya Bapak aja. Iya, udah narik 4 yang ngejar setoran. Ketika dapat lebih dari setoran 20.000, ini majelis yang diikutin Mama Resti 5. Ya repot. Ini ada filmnya Bu. Alhamdulillah. Sekarang banyak film di batuk, di pipi banyak, tahu koyo. Iya di sini tempelin, masya Allah. Ini ya. Yuk kita jaga dari sekarang. Kalau ibu benar cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah mal anak tenang penyakit stroke, amin. Mal anak penyakit sing arane lumpuh, amin. Dari anak cikunguya insya Allah mal anak, amin. Makanya ibu ikuti langkah Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah. Hindari manganan, cukup beli cukup, makannya sekali. Makan nasi itu cukup, tidak cukup sekali, awas ya, karena bahan pokoknya di sini di Indonesia itu nasi. Kalau di Mekah di sana kan kurma. Cukup tidak cukup makan nasi itu sekali. Yang kedua kalinya jangan ada nasi. Itu rahasianya di usia 40 tahun. Kenapa bisa itu? Bukan saya ini orang ahli medis, ini ada pengalaman ya. Karena di mana usia 40 tahun itu setiap rongganya itu menyempit tuh. Baik lambung menyempit, hati menyempit, banyak menyempit di usia 40 tahun ke sana. Kalau bahasa Jawanya ambek midek tenaga medek, ngerti nggak? Bu, ambek medek tenaga, iya, ambek midek tenaga medek. Contohnya gini, ambek mah, nafsunya mah banyak Bu, pengen beli anak, ya, uangnya nggak ada, stres. Nah itu maksudnya. Sekarang dulu ibu ya, waktu dulu larinya kencang, sok sekarang lari nggak bisa. Waktu dulu ibu makan jengkol mentah kuat, sok sekarang kita ya, sudah benar-benar ini menurun semua. Makanya di sana di usia 40 tahun ke sana kurangin makan, insya kalau pengen sehat. Ini tipsnya. Rongganya Bu, ini di tenggorokan itu nyempit. Ibu pernah dengar atau pernah melihat ada orang sakit tenggorokannya langsung lokor? Nah ada enggak? Nah ini dari tim medis mengatakan orang sakit itu tidak bisa disembuhkan dengan yang namanya obat kimia, udah jelas.
Berarti yang dijaga adalah pola makan dengan istirahat yang cukup. Berarti usia 40 tahun wis aja neka-neko. Ngerti nggak Jawa? Kalau nggak ngerti, oh nah eta maksud nama obat tingkah ulahnya cukup sederhana, sedang-sedang saja. Yang enak itu di sedang-sedang saja. Udah seperti itu. Jadi itu ya. Nah ini tipsnya. Jadi kita ini harus bisa, kenapa kita cinta marang kanjeng Nabi Muhammad, yaitu harus kita ikuti. Kalau cintanya aja, ibu mengatakan di situ, ketika bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ibu jawab Allahumma sholli alaihi, cinta. Tapi di mulut toh. Seperti kita ini mendapat rezeki dari Allah 25 juta sekarang. Alhamdulillah dapat rezeki 25 juta. Itu masih belum disebut syukur. Masih disebutnya syukurku disebut syukur abang-abang lambe. Syukurnya masih ini cangkemes doang. Nanti nggak jawab. Syukurnya itu di mulut saja, Bu. Nah di situ kadang kalau kita penerangkan di dalam penerangan itu man syakara fahuwa yashkuru li nafsi. Berapa kita syukur mari Allah, di mana mulai ujungnya rambut sampai telapak kaki. Ibu bisa ngitung kan? Bisa. Rambut ada berapa? Tahu. Yang hitam berapa? Yang putih? Nah yang hitam disyukurin, yang putih jangan. Saya nolak tua, Bu. Iya. Belum namanya mata, ada rambutnya juga. Berapa itu dihitung kalau kita syukur? Pantas jelas di sana diterangkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Bu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Nah, menang baik. Kok diem saja? Bu, kita ke mall yuk. Menang baik. Diem aja. Masya Allah, nikmat teman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kata Kanjeng Rasulullah dari kaul ulama, orang yang kalau mau bersyukur dari ujungnya rambut sampai telapak kaki ujungnya, sholat 5 waktu. Kita terakhir ya, yaitu ujung-ujungnya tetap mati. Bersyukur kita, kalau benar-benar ingin bersyukur mari Allah, coba sholat 5 waktu. Dari pertama wudhu. Jadi tip untuk 40 tahun ke sana sudah jelas ya, kurangin makan, jangan ikutin gaya hidup sekarang, udah jelas itu tipsnya. Nah sekarang kita ini cara untuk bersyukur mari Allah supaya dijauhkan balai dunia. Tidak ada balai di dalam dunia insya Allah, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Perhatikan wudhu. Wudhu diperhatikan dengan awal membasuh tangan, yaitu dengan mantra Bismillahirrahmanirrahim. Ibu jangan terlalu geser-geser ketika berwudhu. Awas, itu ada rahasia di balik semua itu. Air wudhu yang masuk di dalam pori ibu itu akan menjadi musyahadah nanti di akhirat. Itu yang pertama wudhu. Kenapa? Sholat tergantung wudhunya. Kalau wudhunya ini sah, maka sholatnya sah, insya Allah. Dimana perjalanan di sana sudah sempurna nih. Ingat di dalam awal muqaddim, ini wajah tu wajhiyah. Ingat, ibu bisa. Doa apa itu namanya? Doa coba kita tes. Yuk, pembacaan doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wih, semono. Ya segitu. Tandanya ibu melakukan sholat wa khusyuk. Pertama, perhatikan kalimat wajah tu wajhiyah. Sok bu, awas.
Ini wajahtu wajhiya, sesungguhnya saya. Berarti ibu ini sudah mengaku dirinya ibu sendiri. Wajahtu, kita hadapkan semuanya. Wajhiya, mari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bu, kalau ibu tidak perhatikan di sana, berarti syukur ibu sudah jauh. Karena iktiraf, caranya kita khusyuk memperhatikan di sana, udah jelas kita ini yakin ibadah mari Allah. Nah, di dalam melakukan ibadah itu ada 3 penempatan iktiraf kita, pendekatan diri kita mari Allah. 1, wajah wajhiya, yang kedua iyyaka na'budu, yang ketiga yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu 3. Kalau ibu tidak memperhatikan di sana, sholatnya gagal, percuma Bu. Kayak ibu datang dari rumah ke sini, thalabul ilmi, di sininya guyun, gagal, langkah pahalai. Nauzubillahimin. Makanya kita ini perhatikan di sini. Kalau tidak perhatikan, diam, insya nikmat. Makanya kita harus, kalau belajar ini perhatikan. Biar Ustadz ngomongnya apa aja diam. Kata Ustadz, Bu, nun. Kena Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jawab seperti itu. Pokoknya kayak gitu. Diam tapi memperhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Berarti kayak Bu, nun, Pak, dalem. Berarti jawabannya benar. Ya. Di sini. Kalau kita bacakan di sini kalimatnya yang beda, harus beda lagi. Al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Ini sesuai jawaban, berarti bagus, hebat. Kalau buatan Ustaz Uca. Kalau Ustaz Uca makin aceh. Alhamdulillah Ustaz Aceh. Situ Bu. Nah gini, kita tes memori ibu. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Berarti alhamdulillah, masya Allah. Oh, sering dibaca Bu. Ya. Kita kembali kepada sholawat ini, bukan sholawat, kepada Maulid Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ibu ikutin langkahnya yang kayak tadi, dari mulai bangun tidur. Kalau nafilah yang dilakukan, mungkin ibu berat. Sholat nafilah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad berat. Cukup tidak cukup, asal 1 tahajud sama sholat duha. Kalau itu iya. Kalaupun itu kurang cukup, maka yang lebih dicukupkan yaitu sholat rawatib. Dan itu aja. Tapi di sana ibu melakukan sholat, ibu taat sama suami, tapi di situ ibu tidak zakat, sama juga percuma Bu. Karena 4 tadi dan nah itu. Jadi sholat sama zakat, sholat sama infak itu satu arah. Makanya kita sempurna di situ. Ibu sempurnanya tidak ada lain ketika thalabul ilmi, yaitu izin sama suami, insya Allah. Nah, waktu ini bisa berjalan lalu selesai Bu ya. Mungkin itu saja. Baru sampai sholat. Kalau jam 5 habis. Saya ini ngejar-ngejar supaya cepat selesai. Oke, kita buka lagi. Jadi Maulid Nabi selesai. Ini adalah kunci terakhir. Man ana ala mayyitin li dzikrin aw bi qira'atin istawjaba Allahu lahul jannah. Bisa sesuai Allah. Tidak sesuai Bu, ini hadisnya Allah. Kan tadi saya sudah tes. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. Nah, al-jannatu wa na'imuha sampai terakhir jawabnya sallu alaihi. Sekarang mana ana ala mayyitin bi dzikrin aw bi qira'atin istawjaballahu lahul jannah. Allahumma sholli
Man utawi sing sapawonge ana ala mayitin, ada salah satunya mayit. Antara wong mati. Yang dipertanyakan adalah orang mati. Ala mayitin bizikrin aw bikiraatin istajaballahu lahul jannah. Di mana seorang mayit, wong sudah meninggal, Bu. Semua amalnya putus kecuali 3. Udah ibu pintar yakin orang yang meninggal dunia, amal dunia udah putus kecuali 3 perkara. Ibu sudah tahu. 1, ilmu manfaat. 2, sedekah. 3, anak. Apa mengistilahkan ini? Berarti Eka Mas mudah masyayikh habis pintar-pintar. Di mana 3 itu? Apakah bisa menolongi, membantu di mana mayit itu asalnya dapat siksa dari Allah? Dia tidak akan mendapatkan siksa dari Allah. Tergantung dari di sana. Cara membantu tidak kepada orang yang meninggal dunia seperti tadi. Serempak ketika membaca tahlil ala bizikrillah. Di situ dengan bacaan zikir bisa membantu mayit. Gimana zikir kita maring Allah? Dengan apa kita ini berzikir dengan Allah supaya mayit itu diangkat dari siksa alam kubur? Bu, ingat kalau kita nunggu syair ariditul jasadna, Bu, mayit lamun digebuk dina malaikat turun mebes kana tanahna bosromlah anu bageut. Mende. Masya Allah, Bu, mayit sekali gebuk oleh malaikat itu ngebebesnya sampai 70 hasta. Coba ibu sekarang, saya nih ada akuat nih, ya, saya gebuk pala ibu dari atas ke bawah, coba ngebebes ya, kayaknya nggak bakalan, Bu. Berarti saking keras-kerasnya malaikat itu mukul itu si mayit, saking kerasnya gendiran, berupa gendiran itu berupa kayak petir, jasad itu ngeblesek ke dalam tanah sampai 70 hasta cerone. Dalamnya di 70 hasta. Apa itu bisa kita bantu dengan ahli khairnya atau ahli kuburnya di ketika masih ada di alam dunia ini? Bisa dengan apa? Berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Stop. Gak ada yang mati. Kayaknya gak ada yang mati, udah cukup tadi mendoakan. Nah, di mana mayit itu sudah ngebebas? Kalau waktu hidup di alam dunia itu sang mayit mahabbah, cinta dengan Al-Quran. Ketika pukulan malaikat yang begitu dahsyat seperti petir menyambar pepohonan yang langsung hancur, itu petir terhalang oleh hujahnya Al-Quran. Makanya di sini termasuk dari doa soleh yang 3 yang bakalan dibawa itu, bukannya dari anak soleh, kitanya yang soleh. Jadi kita ini soleh mendoakan diri kita. Orang tua punya amal, ya orang tuanya, karena disebut lana a'maluna walakum a'malukum. Ibadah ibu ya untuk ibu, ibadah anak untuk anak. Cuma satu kewajiban hakul walidaini alal walad, kewajiban kedua orang tua itu kepada anak yang mendidik, mengasuh, mengawasi, mendoa. Selesai. Makanya berarti kita ini tugasnya satu, membawa diri kita untuk cari bekal nanti balik ke alam barzah. Padahal mah alam itu ada 3. 1 alam 2 alam dunia, 3 alam akhir. Kenapa ada alam barzah? Ada 4 yang disebut balonku ada
rupa-rupa. Aja menang deh, jangan diem aja. Terus meletus. Mama Dela diem aja. Nah, yang 4 ini Bos Romla, dengerin Bos Romla. Yang 4 ini Bu yang kita jaga bener, ini akan nanti sampai di alam barzah. Makanya ibu harus hati-hati ketika melakukan apa yang dilakukan ketika agama mengajarkan. Di sini berarti kita memperhatikan kalimat la ilaha illallah. Kata Kanjeng Rasulullah mengatakan di sana, siapa orang yang menjadi umat saya maka ikutin arahan saya. Kalau tidak mau maka terserah. Nah di situ dari makalah itu ke ulama, siapa orangnya yang membaca la ilaha illallah masuk surga. Apakah dengan baca saja kita ini masuk surga? Belum selesai ngaji. Kalau kita artikan la ilah, lahnya itu adalah lamun nafi. Ilah tidak ada sesuatu yang kita ini, siapa yang menjadikan saya? Saya ini tidak tahu Bu. Ibu tahu enggak siapa yang menjadikan ibu? Cuma logik saja dari wasilahnya kedua orang tua kita, baru ada kita. Itu logik. Ibu pernah dengar enggak pasangan suami istri belum punya anak? Itu yang disebut karunia. Itu adalah logik. Makanya kita kalau belajar ngaji ini bawa buku Bu. Mana ini yang penting kita tulis. Sebab apa yang tadi disebutkan ngaji tua itu ngaji kalian ya bubar ya. Kalian udah jelas. Jadi la ilaha illallah, kalimat illallah berarti udah jelas anta budai illallah, satu i'tiqadnya hati yang paling dalam. Seperti ada di dalam arkanus sholat. Ada arkan di dalam sholat itu arkan untuk mengucapkan. Seperti usolli, nah itu ada rukun. Usolli, kita wajib mengucapkannya. Nah, yang ada yang tidak terdengar dalam arkan di sana meniatkan ketika takbiratul ihram Allah, kita ucapkan Allahu Akbar, tapi hati di sana tidak mengucapkan saya niat, cuma tahu pada diri kita mari Allah saja. Seperti itu. Karena kita perhatikan ketika illallah. Maka di sini ibu tidak cukup mantranya Bismillah saja Bu, sudah sumpah maring Gusti Allah. Ya, nah satu di antara kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Perhatikan ketika hadroh yang dibaca oleh Ustaz Aceh. Perhatikan Bu, apalagi ada kaul kalimat ayat kursi. Bu, sekarang setan sudah pintar baca ayat kursi. Yakin setan pintar ayat kursi. Satu kejadian Bu, ibu kalau pengen ingat, pengen tahu 10 menit lagi, tenang. Ngajinya dakwah di sini. Kalau sana di saya Pak Ustaz Aceh, ngaji itu ngaji rutinan itu 15 menit selesai. Kalau di sana ini 1 jam. Masya Allah. Kalau di sana kalau ngajinya itu udah patokan 10 menit ya, 10 menit itu dikasih 50.000. Walau 1 jam ya 50.000. Ngolok-ngolok. Itu di sana. Kalau di sini 1 jam berarti ya Ustaz Aceh ya banyak. Wah, 1 jam itu Masya Allah ilmunya banyak. Kalau kita terangkan satu aja, kalau tidak ada bahasa dari Mama Haji, 1 iqrarun nadar, yang kedua tausiah, sekalian maulid Nabi. Nah ini saya bingung, banyak banget. Kalau menerangkan 1 iqrarun nadar, maka nadar yang saya terangin. Karena amanatnya itu 3, maka 3 Mama Resti 3. Cerdas banget. Saya yakin buta hadis dan binikmah yang namanya upload hukum menurut saya itu haram. Saya haram menerima haram. Ya terserah itu. Manusia jangan dikatakan Bu bahwa uang itu untuk segala-galanya. Jangan. Pernah enggak kejadian, saya sudah mengatakan tadi, apalah artinya kekayaan, mobil banyak, rumah, gedung, ya kan?
semua emas-emas kiloan, tapi dirinya sakit stroke. Apa artinya? Naudzubillahi min dzalik. Nah ini tipsnya Bu, supaya tidak kena stroke. Tipsnya kayak tadi, makan itu sekali, makan nasi itu sekali, yes. Bukan sepiring, awas, Bu, ada pertanyaan gak nih? Makan nasi itu sekali, berarti satu puluk, bukan sepiring, awas. Makan pagi sekali, makan siang sekali. Nggak bisa sekali. Nih Bu, kan saya sudah ngatain. Ini dari panjang nih, nggak usah saya. Panjang nih, panjang ceritanya. Dari tadi kita cara menolongin mayit, membantu mayit dengan la ilaha illallah. Berarti kembali kepada awal. Kenapa nasi yang kita makan kalau banyak menambah penyakit? Kenapa? Sok, tahu nggak? Ayo. Sekarang kalau banyak, ibu kewalahan 2 saja, sisa dari nasi akan menjadi tanggung jawab menuntut kepada ibu. Makanya cukup sekepal. Yakin itu sehat. Sekepal nasi ibu makan sehari sekali. Kalau satu piring itu nggak bakalan selesai. Saya pernah melihat secara kasat mata saya sendiri. Ibu, artinya satu piring ini, ya Mbak nih, satu piring, ibu kasih nasi di sini. Itu nggak bakalan habis. Kenapa? Belum semur jengkol, ayam, sayur. Ayo, lambung ibu meledak. So, pantes badan gemuk, tenaga nah, sundana bener ayat ta sundana nah alhamdulillah. Ibu ya, nasi ini Bu, sekarang ibu kalau lihat di pertanian di desa Rawagempol yang Abi tinggal di sana, dari awal tebar sudah masuk kimia, galak kiong masuk, keong masuk, seratannya petani, keong ini tanah saya dan ini padi saya, lu jangan masuk, diobat flash. Akhirnya keong mati. Anaknya keong ada yang hidup, kurang ajar. Akhirnya di situ ingat ibu ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Semua makhluknya Allah berzikir maring Allah. Nah ini awalnya. Padahal di sholat itu banyak sekali Bu. Pantes pada saat, pantes pada pantes kena ciku. Ya, lagi sini Bu. Awalnya itu, ibu kalau punya sawah, ya cukup tidak cukup itu semprotnya dengan air biasa saja. Tapi juga keumuman itu pakai obat ini terserah kalau bisa. Tapi itu kan yakin. Makanya keyakinan sekarang beda dengan keyakinan dulu. Ulama sekarang sama, cuma umatnya meyakinkan ulamanya sudah agak jauh. Bu, ibu kening ulama ke sudah menjauh diri. Perasaan ibu itu dekat, ada pengajian rutin, ulama diundang. Itu merasa dekat, padahal ibu udah jauh menurut saya. Undangannya melalui HP. Assalamualaikum, takdim orangnya, artinya Malik. Apa bisanya Malik? Pak Ustadz, ntar hari Jumat ini acaranya di majlis ini ya. Ini Ustadznya ke bawah, sugesti, ke hipnotis. Waalaikumsalam. Insya Allah datang. Ini sudah gak ada takdirnya, udah gak ada rahmat dari Allah, itu udah gak ada, gara-gara terus kembali lagi ke HP. Kita ngobrol ngalor ngidul, kita ngomong ngalor ngidul itu ke sana kemari, tetap aja tujuannya satu, manusia itu pengen sempurna. Makan apa aja yang kategorinya itu viral, yang penting badannya itu tidak sakit, itu pengennya sempurna. Ya Bu ya, bener enggak?
So, nggak ada yang manusianya itu orang yang nggak mau sempurna. Orang lain punya mobil, masa saya mampu banyak uang nggak bisa beli mobil? Beli mobil, pengen tapi dia lupa pada dirinya. Siapa diri Anda sebenarnya? Oh, I am. Yes. Masya Allah, senang banget saya gini ya, bisa bersilaturahim, bisa bertemu dengan ibu-ibu di sini yang walaupun nggak tahu namanya, apa Sariti, apa Saringkem, apa Jawila, iya, hanya tahu itu saya itu Mama Dela, iya, terus Bos Romlah, mana itu Ibu RT mana? Waduh, ngerumpi di dalam mah, pokoknya nggak denger makanya. Ibu RT, ini ada masyarakatnya ini mendemo nih gara-gara tidak dapat BLT. Iya, di zaman sekarang Bu ya, kalau nggak ada dapat itu demo ke RT. Padahal mah RT itu bijaksana, ngajuin warganya supaya dapat BLT. Tambah-tambah demo ke RT nggak bener, Bu RT nggak bener. Ini seperti itu. Ya Bu ya, itu aja. Semoga pertemuan pada sore hari ini ada hikmah dan manfaatnya, khususnya buat kita sekalian yang hadir, di mana mendoakan keluarga besar wabil khusus Mama Resti. Semoga dengan doa kita bersama, doa Mama Resti, Bapak Ajuk penuh sekeluarga diijabah mari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita sekalian dijauhkan dari Allah, dari azab dunia wa azabul akhirah, dan kita selalu eksis dalam pengajian ini, selalu sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, bukan atas nama Angling Dharma ya Bu ya, bukan nama saya itu Ustaz, panggil saja Abi ya, supaya kita lebih dekat insya Allah. Kalau kita ada umur panjang kita bisa bertemu lagi. Mungkin itu saja, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gantung aku. Iya, doa dulu. Waduh, borongan. Kalem, Bi. Masya Allah. Nanti kalau misalnya juga ke sana, kalem. Mari kita bersama-sama ambil kamu saja kayak diborong ya. Kita ngambil tabarukan di dalam doa ini. Ibu nanti ketika kita membaca Allahumma qabulan min hajatina, ibu minta sama Allah ya. Jadi kalimat Allahumma qabulan min hajatina, ibu minta sama Allah. Apa yang ibu minta tentunya terserah ya. Yang penting jangan minta suami, jangan minta laki. Itu aja. Ya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك إليك يا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني محبوب الله. أنت صاحب الإزازة، إزازة محمد إزازة الله. أنت صاحب الكرامة، كرامة محمد كرامة الله. أنت صاحب الشفاعة، شفاعة محمد شفاعة الله.
يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني أغثنا شريعا بعزة الله اللهم قبولا من حاجاتنا. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبول ببركة سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وقبول بكرمة سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس الله سره العزيز وقبول بمعونة شيخنا ومربينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب جميع الناس وبشرنا بالغنى وبلغنا إلى 120 سنة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إليك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا وأنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إليك يا الله أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بحق يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبحق يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Kita angkat lagi tangannya bersairan, di mana ini syair yang disukai oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ibadallah rijalallah ajizuna li ajlillah wa qulu lana lillah asanahza bifadlillah ala kafi salatullah ala syafi salamullah bimu'isna minal balwa ya Allah ya aqdab ya awjab wa ya sadat ya
أنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله على كافي صلاة الله على شفيع سلام الله موحدين الإسلام من البلوى يا الله سألناكم سألناكم وللزلفى رجعناكم وفي أمر قصدناكم فسودوا أسماكم لله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بموحدين خالصنا من البلوى يا الله ربي بسادتي تبقري إشارتي عسى تأتي بشارتي ويا سموات دون لله على الكافي صلاة الله على شفيع سلام الله بموحدين خالصنا من البلوى يا الله بكاشف الرجب عن عيني ورافع البين من بيني وطامس البين في عيني بنور الوجه يا الله على كافر صلاة الله على شفيع سلام الله بموحدين خالصنا من البلوى يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا وما شفيع الخلق عند الله على الكافي صلاة الله على شفيع
شفيع سلام الله لمؤيد الإسلام من البغاء يا الله بالفاتحة المعظمة خصوصا إلى روحي والجسد في قلبي Mama Resti, Bapak Acu sekeluarga dan Kongo semuanya buat jamaah rutinitas jamiah Al-Abidin. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabul semua hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadiyatan lahum wa lahunal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.